terdapat 8.043 orang meninggal karena bunuh diri. Dinda, seorang penyintas percobaan bunuh diri berumur 20. Dinas Kesehatan Toraja Utara menyatakan per hari Rabu 7 Juni didiagnosa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Toraja Utara tercatat. Bocah laki-laki berusia 13 tahun dengan inisial AP ini kerap menangis dan meronta di rumahnya di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Saat pihak sekolah dan dinas pendidikan mengunjungi kediamannya pada Senin siang, AP terus menangis. Anak ini diduga mengalami depresi berat sejak 8 bulan terakhir. Dengan kondisi tersebut, AP yang masih duduk di bangku kelas 6 tersebut terpaksa berhenti dari sekolahnya. Kondisi yang dialami AP ini bermula saat HP hasil tabungannya sendiri dijual. Halo teman-teman semua, nah di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang depresi. Apa sih depresi itu? Kalau teman-teman mau tahu, kita simak videonya ya. Nah, jadi teman-teman, depresi adalah gangguan mood atau suasana hati yang terus-terusan merasa sedih, merasa kosong, mudah tersinggung, merasa tidak berharga. Bahkan, depresi juga bisa menimbulkan gejala fisik dan juga bisa menyakiti diri sendiri loh. Nah, teman-teman tahu nggak ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresi ini? Nah, faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi depresi? Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu terdiri dari dua. Apa itu? Yang pertama, faktor biologis. Nah, faktor biologis ini biasanya meliputi bawaan genetik, hormon, dan kondisi medis. Nah, ketika individu sudah merasakan sakit sejak lama, biasanya tingkat depresinya akan meningkat. Yang kedua adalah faktor kepribadian. Nah, kepribadian manusia sendiri itu memiliki berbagai macam kepribadian. Nah, salah satunya adalah kepribadian dependen. Nah, kepribadian dependen sendiri ini cenderung memiliki harga diri yang rendah, terus dia susah berhubungan sosial, dan juga memiliki putus asa yang tinggi. Nah, hal ini tentunya bisa meningkatkan depresi dari seorang yang memiliki kepribadian dependen. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal apa aja sih kira-kira yang dapat mempengaruhi depresi ini? Yang pertama, itu adalah tuntutan-tuntutan dari misalkan orang tua, akademis, sekolah, dan masyarakat. Terus yang kedua, kehilangan orang terkasih. Pastinya itu juga dapat mempengaruhi depresi. Ketiga, adanya kehilangan pekerjaan. Keempat, itu masalah finansial atau keuangan. Dan yang terakhir ada faktor pasca bencana. Nah, semua faktor-faktor yang disebutkan tadi itu dapat mempengaruhi tingkat depresi dari seorang individu. Nah, kira-kira gejala depresi itu apa aja sih? Nah, gejala-gejala yang mungkin dialami oleh orang yang mengalami depresi adalah yang pertama, mengalami gangguan mood yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih, kosong, dan merasa tersinggung. Yang kedua, mengalami perasaan tidak berarti dan merasa bersalah. Yang ketiga, merasa lelah atau kehilangan kekuatan hampir setiap hari. Yang keempat, tidak dapat tidur dan kehilangan selera makan. Yang kelima, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Dan yang terakhir, mengalami insomnia dan hipersomnia hampir setiap hari. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih penanganan dan pencegahan untuk gejala depresi itu sendiri? Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan mengenai kesehatan mental, terutama pada anak-anak maupun remaja, dengan memberikan informasi atau edukasi tentang tanda-tanda depresi, bagaimana pencegahan depresi yang dilakukan. Lalu yang kedua, sekolah itu memberikan atau meningkatkan program untuk siswa-siswinya demi membantu mereka dalam berbagai bantuan yang mereka inginkan. Oke, jadi yang ketiga yaitu adanya dukungan sosial untuk menjalin hubungan yang positif dan baik. Lalu yang keempat itu adanya intervensi untuk mengidentifikasi terkait gejala depresi melalui konseling atau terapi jika diperlukan. Bagi kalian yang memiliki kerabat, teman, dan orang tersayang yang mengidap depresi, ulurkan tangan kalian seperti menepuk pundak
Dengan cara tersebut dapat memberikan kepercayaan dan orang dengan gangguan depresi akan menceritakan apa yang mereka lalui. Berikan kesempatan bagi mereka untuk didengar dan diperhatikan. Gunakan kalimat dengan hati-hati untuk sekedar membalas tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. Nah, hal tersebut dapat tidak membantu. Maka, jadilah pendengar yang baik bagi mereka. Terutama adanya bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, dengan bantuan itu merupakan suatu pilihan yang baik. Dengan kamu datang pada ahli yang profesional, tidak akan membuat diri kamu lemah. Bahkan, dengan adanya konsultasi itu, pertanda kamu mencintai diri kamu sendiri. Maka, ajak teman kalian yang mungkin terlihat murung untuk berbicara, hubungi mereka yang sudah lama tidak terlihat, dan pastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tunjukkan kepedulian bagi orang-orang yang memiliki gangguan depresi. Siapa tahu dengan hal ini orang-orang di luar sana dapat membantu dari yang kalian pikirkan. Maka jangan takut untuk berkonsultasi pada orang yang profesional dan tingkatkan dukungan sosial bagi para gejala depresi. Nah teman-teman, itu dia tadi pengertian faktor, gejala, penanganan, dan juga pencegahan dari depresi. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan salam sehat mental.